Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Anissa Soleha. Kita akan belajar kimia. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan ini yaitu diharapkan Ananda semua dapat menganalisis pasangan unsur yang dapat berikatan kovalen berdasarkan penggunaan pasangan elektron secara bersama, kemudian menganalisis pasangan unsur yang dapat berikatan kovalen berdasarkan sifat non-logam, selanjutnya menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen rangkap, lalu menggambarkan proses pembentukan ikatan kovalen menggunakan lambang Lewis, menyimpulkan pengertian ikatan kovalen, dan yang terakhir menyajikan data sifat beberapa senyawa kovalen. Perhatikanlah tabel berikut ini. Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketiganya memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Hal ini disebabkan jenis ikatan yang ada di dalamnya. Tahukah kamu apa jenis ikatan yang dimaksud? Ya, ikatan yang dimaksud adalah ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama, yaitu antara unsur-unsur yang cenderung menangkap elektron. Nah, unsur-unsur yang menangkap elektron itu adalah unsur-unsur non-logam, sehingga ikatan kovalen terjadi antara sesama unsur non-logam. Unsur non-logam yang dimaksud adalah hidrogen dan unsur golongan 4A sampai 7A. Nah, marilah perhatikan proses pembentukan ikatan kovalen pada air, di mana unsur-unsur pembentuknya adalah unsur hidrogen dan unsur oksigen, dengan konfigurasi seperti yang tertera pada layar. Maka, dapat diketahui bahwa elektron valensi hidrogen adalah 1, dan elektron valensi oksigen adalah 6. Sehingga, penggambaran lambang Lewisnya yaitu pada hidrogen tandanya ada 1, dan pada oksigen tandanya ada 6, sesuai dengan jumlah elektron valensinya masing-masing. Nah, untuk mencapai kestabilannya, mengikuti kaidah Duplet, hidrogen akan cenderung menangkap 1 elektron, sementara oksigen untuk mencapai kestabilannya mengikuti kaidah oktet akan cenderung menangkap 2 elektron. Karena unsur hidrogen dan oksigen sama-sama ingin menangkap elektron, maka mereka akan berinteraksi dengan cara saling meminjamkan elektron yang dimilikinya dan kemudian menggunakannya secara bersama. Akan tetapi, karena hidrogen menangkap 1 elektron dan oksigen menangkap 2 elektron, kita perlu menyamakan jumlah elektron yang berperan, sehingga kita membutuhkan 2 atom hidrogen. Selanjutnya, nah, itu yang tertera pada layar adalah penggambaran penggunaan secara bersama elektron dari H dan elektron dari O, sehingga ada penggunaan pasangan elektron secara bersama. Maka, ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Selain itu, karena unsur hidrogen dan oksigen sama-sama menangkap elektron, berarti keduanya memiliki sifat non-logam. Nah, inilah mengapa ikatan kovalen terjadi karena adanya interaksi antara sesama unsur non-logam. Selanjutnya, ikatan kovalen akan digambarkan dengan tanda garis strip agak panjang.
Sehingga rumus kimia yang terbentuk adalah H-nya ada 2, O-nya ada 1, menjadi H2O. Selanjutnya, marilah perhatikan proses pembentukan ikatan kovalen pada gas oksigen yang terjadi pada 2 atom O. Dengan konfigurasi yang tertera pada layar, maka dapat diketahui bahwa elektron valensi dari O adalah 6. Sehingga lambang Lewisnya tandanya ada 6. Karena ada 2 atom O, maka atom O yang satunya kita tandai dengan warna merah, tanda elektron valensinya, agar dapat kita bedakan. Nah, untuk mencapai kestabilannya, atom O akan cenderung menangkap 2 elektron. Sehingga, karena sama-sama menangkap 2 elektron, kedua atom O tersebut akan berinteraksi dengan cara saling meminjamkan elektronnya, kemudian menggunakannya secara bersama. Seperti yang tertera pada layar. Sehingga ada penggunaan pasangan elektron secara bersama antara kedua atom O tersebut yang disebut sebagai ikatan kovalen. Karena cenderung menangkap elektron, maka unsur O bersifat non-logam, sehingga interaksi antara dua unsur O berarti interaksi antara sesama unsur non-logam. Selanjutnya, ikatan kovalen yang terdapat pada gas oksigen digambarkan dengan tanda strip agak panjang, seperti yang tertera pada layar. Karena ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama, maka ikatan kovalen yang terjadi pada gas oksigen adalah ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian, rumus kimia yang terbentuk yaitu O2. Selanjutnya, perhatikan proses pembentukan ikatan kovalen pada gas nitrogen. Berdasarkan konfigurasinya, maka elektron valensi N adalah 5. Sehingga lambang Lewisnya tandanya ada 5. Nah, untuk mencapai kestabilannya, mengikuti kaidah oktet, unsur nitrogen akan cenderung menangkap 3 elektron. Sehingga kedua unsur nitrogen akan berinteraksi dengan cara saling meminjamkan elektronnya dan menggunakannya secara bersama. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen, karena adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama. Selanjutnya, karena nitrogen cenderung menangkap elektron, maka sifatnya pasti non-logam. Karena terjadi antara sesama unsur non-logam, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalennya akan digambarkan dengan tanda strip agak panjang. Nah, karena ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama, maka ikatan kovalen yang terjadi adalah ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian membentuk rumus kimia N2. Adapun sifat senyawa kovalen, yang pertama, umumnya memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Selanjutnya, pada suhu ruang, senyawanya ada yang berwujud padat, ada yang cair, ada pula yang gas. Kemudian, umumnya senyawa kovalen merupakan penghantar listrik yang buruk. Dan umumnya tidak larut dalam pelarut polar
namun larut dalam pelarut nonpolar. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.